Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Mari kita lanjut masih membahas dari buku Islamologi yang insya Allah pada hari Jumat pagi ini akan membahas tentang Nabi untuk sekalian umat dan segala zaman. Pengertian bahwa kenabian telah berakhir pada diri Nabi Muhammad SAW bukanlah pengertian sesaat. Sebaliknya, ini adalah kesimpulan yang wajar tentang teori keuniversalan wahyu ilahi. Yang ini merupakan pokok asasi agama Islam. Menurut ajaran Al-Quran, wahyu bukanlah pengalaman khusus bangsa ini atau bangsa itu saja, melainkan pengalaman rohani bagi seluruh umat manusia. Dalam surat Al-Fatihah ayat permulaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan sebagai Rabbul Alamin, artinya yang mengasuh sekalian umat hingga sempurna, baik jasmani maupun rohani. Berpangkal pada dasar yang luas ini, Al-Quran mengembangkan suatu teori bahwa tiap-tiap bangsa pernah kedatangan Nabi. Seperti firman Allah sebagai berikut. Tak ada umat kecuali juru ingat telah berlalu di kalangan mereka. Surat 35 ayat 24. Dan lagi tiap-tiap umat mempunyai utusan. Surat 10 ayat 47. Di samping itu, Al-Quran menerangkan bahwa tiap-tiap nabi hanya diutus kepada suatu umat. Oleh karena itu, walaupun dalam satu segi kenabian adalah kenyataan universal, namun di lain segi boleh dikata suatu lembaga nasional yang ruang lingkup ajaran tiap-tiap nabi hanyalah terbatas bagi bangsanya sendiri. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, lembaga kenabian dibuat universal atau sejagat dalam arti yang sesungguhnya. Zaman Nabi nasional telah lampau dan kini dibangkitkan seorang Nabi untuk seluruh dunia, untuk semua bangsa dan segala zaman. Al-Quran mengatakan sebagai berikut. Maha berkah dia yang telah menurunkan Furqan kepada hambanya agar dia memberi ingat kepada sekalian bangsa. Surat 25 ayat 1. Lagi, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Dialah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Surat 7 ayat 158. Lagi, dan aku tak mengutus engkau melainkan sebagai pengemban berita baik dan juru ingat kepada sekalian manusia, tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Surat 34 ayat 28. Persatuan umat manusia didasarkan atas khataman nubuwah. Oleh karena itu, nabi dunia menggantikan tempat nabi nasional, dan cita-cita luhur tentang persatuan umat manusia dan persatuan mereka di bawah satu panji terlaksana dengan sempurna. Batas-batas kedaerahan dan negara dan segala macam rintangan yang disebabkan perbedaan warna kulit dan suku bangsa disapu bersih, dan kesatuan umat didasarkan atas satu prinsip yang luhur, yaitu sekalian manusia adalah satu, dan sekalian manusia dimanapun mereka berada adalah satu umat. Surat 2 ayat 213.
Persatuan semacam itu tak akan berdiri tegak kecuali bila kenabian telah berakhir. Karena jika setelah datangnya nabi dunia tetap akan datang nabi baru, ini pasti akan menuntut ketaatan umat nabi ini atau umat nabi itu. Dan ini pasti akan menggoyahkan landasan persatuan yang dituju oleh agama Islam. Dan ini hanya bisa dicapai dengan adanya seorang nabi bagi seluruh dunia. Arti khotamun nubuwah. Selanjutnya perlu ditambahkan di sini bahwa dengan berakhirnya kenabian, Islam tidaklah merampas hak dunia untuk memperoleh kenikmatan rohani seperti yang diperoleh oleh generasi yang sudah-sudah. Tujuan mengutus seorang nabi kepada manusia adalah untuk mengundangkan kehendak ilahi dan menunjukkan jalan yang dengan melalui jalan itu manusia dapat berhubungan dengan Allah. Tujuan semacam ini disempurnakan melalui nabi besar dunia yang risalahnya begitu sempurna hingga ini memenuhi segala kebutuhan, bukan saja bagi orang-orang yang sezaman dengan beliau, namun juga bagi generasi mendatang. Hal ini diakui seterang-terangnya oleh Al-Quran, suatu pengakuan yang tak pernah dilakukan oleh kitab suci atau agama-agama lain. Al-Quran mengatakan, pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku lengkapkan nikmatku kepada kamu. Surat 5 ayat 3. Jadi kesempurnaan agama berhubungan erat dengan kesempurnaan wahyu kenabian. Dan wahyu kenabian dibuat sempurna dalam diri Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lucu sekali bila orang tak bisa memperoleh rahmat rohani padahal mereka mempunyai kenikmatan itu dalam bentuk yang paling sempurna. Agama telah dianugerahkan, demikian pula kenabian. Maka dari itu dengan datangnya Islam tak diperlukan lagi agama lain. Demikian pula dengan datangnya Nabi Muhammad SAW tak diperlukan lagi datangnya nabi yang lain. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.